Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan pembacaan dan pembahasan dalam hal bab jual beli. Wa syurita fi akidin, dan disyaratkan fi akidin bagi orang yang berakad, ba'ian kana, baik dia sebagai penjual, au mustarian, atau dia sebagai pembeli. Taklifun, taklif itu taklif, au balighun kharaja syai'in min syai'in bihtilamin lidzakar. Yang dimaksud taklif adalah baligh, keluarnya sesuatu dari sesuatu disebabkan ihtilam, ini bagi laki-laki. Sedangkan lin nisa haidun, sedangkan untuk perempuan adalah haid. Wa abbara fil minhaji birusdi, mengibaratkan musannif di dalam kitab Minhaj, dikatakan bahwa syarat bagi orang yang berakad itu adalah ar-rusdu, cakap. Cakap di sini apa? Musallihan limalihi walidini, yaitu cakap mengatur hartanya dan mengatur agamanya. Taklif di sini adalah itlaqut tasarruf, orang yang sudah baligh cakap dan mutlak mentasarrufkan sesuatu. Akan tetapi ada orang yang mukallaf tetapi tercegah di dalam mentasarufkan sesuatu, yaitu kalangan mahdzur alaih. Siapa mahdzur alaih? Mahdzur alaih ini al-man'u fi tasarrufatil maliyah, yaitu tercegah daripada mengolah atau mentasarufkan maliyah, hartanya atau miliknya. Ini mahdzur alaih. Kalangan daripada mahdzur alaih yang pertama sobiyun, yaitu anak kecil. Anak kecil ini tercegah untuk melakukan akad, atau tercegah dia tidak mendapatkan dari atau tidak memenuhi syarat sebagai akid orang yang berakad. Anak kecil ini ada muslab bil ibarah, ada muslab bil wilayah. Muslab bil ibarah itu adalah dia secara syar'i tidak dianggap perkataannya atau ikrarnya, seperti takrir bis syahadat, takrir bis syahadatain. Ikrarnya anak kecil dalam hal syahadatain ini tidak dianggap oleh syar'i, sehingga dia dianggap karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu lahir dalam keadaan suci. Maka anak kecil yang berikrar syahadat belum dianggap secara syar'i. Kenapa? Li'annahu laisa lahu rusdu bi masalihi malihi walidinihi. Karena dia dianggap tidak cakap di dalam mengatur hartanya dan agamanya. Yang kedua adalah muslab bil wilayah, yaitu wewenang dia atas pribadinya tidak dianggap pada muamalah atau pada hukum-hukum syariat. Seperti misalnya saksi, dia menjadi saksi maka tidak dianggap persaksiannya. Atau dia mengalihkan wasiat, itu juga tidak dianggap. Atau dia memuakafkan, itu juga tidak dianggap. Atau dia mentasarufkan miliknya, malnya dengan jalan tabarruk, itu juga tidak dianggap. Oleh karena itu, sobi di sini ini di kasus untuk
Indonesia, kalau memang misalnya orang yang berakad itu harus taklif, maka bagaimana dengan hukum anak-anak SD yang suka di sekolah-sekolah itu dia punya duit dan dia membeli barang? Dalam mazhab Syafi'i itu dianggap tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena sobi ini tidak cakap untuk berakad. Tidak cakap untuk berakad. Tetapi di dalam mazhab Hambali ini dianggap sah jual belinya, akan tetapi dirinci. Dirincinya adalah jika yang ditasarufkan adalah harta yang bernilai, maka dia harus mendapatkan izin dari walinya. Itu yang pertama, rincian yang pertama dalam mazhab Hambali. Yang kedua, jikalau misalnya memang dia mentasarufkan hartanya atau berakad jual beli, maka seyogianya jual belinya ini rakhis atau murah. Maka yang demikian dianggap jual belinya menurut kalangan Imam Ahmad bin mazhab Hambali. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i ini la yasihu. Kenapa? Sebab secara syaratnya tidak memenuhi daripada syarat sahnya seorang yang berakad. Bagaimana misalnya dengan anak-anak yang jual beli seperti itu? Maka kalau memang jual belinya rohis, itu dianggap oleh kalangan mazhab Hambali dianggap sah jual belinya. Kenapa? Karena jual belinya murah atau wajar, tidak berlebihan atau tidak mahal. Selanjutnya adalah selain sobi di sini, yang kedua adalah safih, yaitu orang yang akan mencapai akil baligh tetapi belum dianggap rusdu, belum dianggap cakap. Maka ini juga tercegah atau mahdzur, tercegah daripada apa? Fi tasarrufatil maliyah, untuk mentasarufkan miliknya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah muflis. Muflis ini juga tercegah untuk mentasarufkan miliknya. Kenapa? Sebab hartanya dia itu disita oleh negara liwafa iddain, untuk membayar hutang. Muflis ini orang yang pailit, punya hutang, maka hartanya disita untuk membayar hutang. Maka dia tidak boleh mentasarufkan miliknya. Sebab apa? Dikhawatirkan merugikan orang lain ketika terjadi jual beli. Yang keempat apa? Yang keempat adalah majnun, orang yang gila. Laisa lahu aklun, dia nggak bisa berpikir, di luar kesadarannya dia. Tindak tanduknya tidak ada kemampuan atau tidak ada kemampuan dia untuk mengontrol dirinya. Maka majnun ini tidak memenuhi syarat daripada orang yang berakad. Fala yasihu aqdu sobi, maka tidak sah oleh akad jual beli, oleh akad daripada si sobi. Ini di dalam kitab Fathul Mu'in. Wa majnunin, dan orang gila. Wa kadza, dan seperti ini min mukrahin bi ghairi haqqin li adami ridhah. Dan seperti akad sobi, akad majnun yang tidak dianggap atau tidak sah akadnya, begitu juga dengan akad mukroh. Mukroh itu mukroh bi ghairi haqqin. Mukroh orang yang dipaksa tanpa hak. Orang yang dipaksa ini untuk berakad, maka akadnya la yasihu, tidak sah. Akan tetapi ada orang yang mukroh, yang dipaksa, atau bai'ul mukroh, dia dipaksa untuk jual beli, akan tetapi jual belinya dianggap sah. Siapa dia? Idza kana bihaqqin kan tawajjaha alaihi bai'u malihi liwafa'id dain. Fa ukrahahul hakimu alaihi fa innahu yasihu. Yaitu orang yang dipaksa untuk jual beli oleh hakim, dipaksa untuk menjual hartanya oleh hakim, oleh qadhi atau oleh wali. Untuk apa? Liwafa'id dain, untuk dia membayar hutang. Maka hakim memaksa dia
maka transaksi yang terjadi di dalam jual beli atau akad dianggap sah. Kenapa? Karena harta yang dia sita atau hakim sita itu diwafa'id dain, untuk membayar hutang. Nah ini masalah hutang juga nanti kan, kalau ada orang yang juga nggak mau bayar hutang, maka si madin itu berhak mengambil daripada harta daripada si dain. Misalnya Ki Zaid ini dain, dia penghutang kepada si madin, si Sani. Nah Ki Sani kalau misalnya Ki Zaid nggak mau bayar, maka boleh Ki Sani ngambil daripada harta Ki Zaid untuk wafa'ud dain, bayar hutangnya Ki Sani. Adapun kelebihan daripada jual beli harga dari milik barangnya Ki Zaid itu diserahkan kepada Ki Zaid. Jadi Ki Sani hanya ambil miliknya, untuk kemudian sisanya diperbolehkan untuk atau diserahkan kepada pemiliknya. Wa islamun litamalluki raqiqin muslim, dan Islam litamalluki raqiqin muslim, bagi orang yang ingin memiliki budak muslim. Islam di sini adalah syarat tambahan, sebab ada ilat yang memang mengharuskan terbentuknya hukum dan syarat baru, yaitu Islam. Islam di sini adalah bagi orang yang ingin memiliki si akid. Orang yang berakad ini harus Islam bagi orang yang ingin memiliki budak muslim. Berarti dia mustari. Seorang pembelinya ini harus muslim jika memang ingin memiliki budak muslim. Kenapa? Agar lihifzi dinihi, lihifzi raqiqi dinihi, agar terjaga daripada agamanya si budak. Karena sayyidnya adalah Islam. La yutaqu alaihi, dan tidak dimerdekakan alaihi, atasnya si budak, meskipun si budak ini tidak dimerdekakan, maka sayyidnya harus Islam. Wa kadza, dan seperti ini yustaratu aidon, disyaratkan juga Islamun litamalluki murtadin, yaitu Islam bagi orang yang ingin memiliki budak murtad. Kenapa? Lirujui ila dini, agar budak murtad ini kembali kepada agamanya. Sebab apa? Sebab sayyidnya adalah Islam atau muslim. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang kuat. Lakinnal ladzi fi radha, akan tetapi di dalam kitab radha, wa asliha sihhatu bai'il murtad lil kafir. Di dalam kitab radha dikatakan bahwa dianggap sah jual beli orang murtad kepada orang kafir. Walitamalluki syai'in min mushafin, dan juga disyaratkan litamalluki di sini ma'tuf ala tamalluki raqiqin, ai surita Islam, yaitu disyaratkan Islam bagi orang yang ingin memiliki sesuatu, min mushafin, daripada mushaf, yakni ma kutiba fihi Quran walau ayah, apa-apa yang di dalamnya tertulis Al-Quran meskipun satu ayat, maka mustarinya atau akidnya harus Islam. Mustarinya di sini harus Islam jika memang dia ingin membeli mushaf. Sebab apa? Sebab kalau di luar Islam dikhawatirkan tahawunan, yaitu meremehkan atau merendahkan. Seperti yang terjadi belum lama ini, Al-Quran banyak dibeli tapi didemonstrasikan kemudian dibakar. Nah itu makanya seorang penjual dia harus jeli apakah seseorang ini muslim. Jika dia memang membeli mushaf, maka dia harus dipastikan bahwa pembelinya ini atau mustarinya adalah muslim. Kenapa? Untuk mencegah daripada tahunan, daripada merendahkan atau meremehkan atau bahkan merusak daripada mushaf Al-Quran. Wa in uthbitat, dan meskipun uthbitat ditetapkan li ghairi dirasah, bukan untuk dipelajari. Meskipun bukan untuk dipelajari. Wow, di sini
wa in di sini adalah ghayah litsani, meskipun bukan untuk dipelajari. Jadi Islam di sini adalah syarat zaidah karena sebab ada ilat. Yang pertama ilatnya adalah raqiqin muslim, litamalluqi raqiqin muslim, yaitu ingin memiliki budak muslim. Yang kedua adalah litamalluqi min mushafin fihi ma kutibal Quran, yaitu ingin memiliki mushaf yang di dalamnya ada Al-Quran, meskipun satu ayat, meskipun bukan untuk dipelajari. Harus syaratnya yang pembelinya adalah muslim. Bagaimana kalau penjualnya non muslim atau kafir terus menjual Al-Quran? Maka kita muslim gak apa-apa membelinya kepada orang kafir tersebut, membeli Al-Quran. Yang disyaratkan adalah mustari di sini, akid. Akid di sini adalah min jihatil mustari. Itu yang kedua. Selanjutnya kama qala syekhuna, seperti pendapat daripada guru kami Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yustaratu aidan, dan disyaratkan halnya juga ada muharabatin, yaitu ketiadaan daripada permusuhan, mayastari, bagi orang yang membeli alat harbin, seperti alat-alat perang. Ya, alat-alat perang ini orang yang membeli juga harus disyaratkan dia muslim. Seperti apa alat-alat, walaupun meskipun tidak ada peperangan. Seperti apa? Seperti kasaifin, pedang, warumhin, seperti tombak, wanusabin, seperti anak panah. Terus lagi seperti watarsin, seperti tameng, wadir'in, dan seperti baju besi, wakhailin, dan kuda. Kenapa? Dikatakan dalam kitab I'ana li'annahu yasta'inu bihi ala qitalina. Karena sesungguhnya yang demikian itu dapat membantu mereka dengan alat-alat perang tadi, ala qitalina, memerangi kami atau memerangi muslim. Bi khilafi ghairi alatin, berbeda selain daripada alatil harbi, yaitu alat perang, berbeda selain daripada alat perang. Walau mimma ta'ata, jikalau dari sesuatu itu mendatangkan minhu darinya, kal hadid, seperti besi. Jadi selain daripada alat perang seperti besi, dengan alat besi ini atau dengan besi ini justru mampu mendatangkan alat perang. Itu berbeda. Idh la yata'ayyanu, jika tidak mesti ja'luhu, oleh menjadikannya uddata harbin, sebagai alat perang. Jadi nggak mesti besi itu dijadikan sebagai alat perang, tapi besi itu juga bisa dijadikan sebagai alat perang. Tapi dikatakan juga bahwa kuatnya prasangka kepada si mustari yang memperbolehkan dia menjual kepada si mustari. Kalau memang kuatnya ini bukan untuk dijadikan alat al-harbi, maka diperbolehkan. Ini tetap syarat yang kedua, yang tadi yang tambahan, yaitu Islam. Jadi kalau memang si bai ini muslim, maka dipastikan mustari yang membelinya ini adalah muslim. Kenapa? Dikhawatirkan alat-alat perang yang dibeli itu dipergunakan untuk memerangi muslim. Wa yasihu bayu ahli dhimmi, akan tetapi sah jual beli alat-alat tadi di atas, lidhimmi, bagi ahlu dhimmi. Siapa ahlu dhimmi? Kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang berada dalam lindungan muslim. Ai fi darina, artinya di negeri kami. Hanya taklif, yaitu orang yang sudah rusdul dalam kitab Minhaj, orang yang sudah cakap di dalam mengatur hartanya dan agamanya. Adapun kemudian syarat Islam ini adalah syarat tambahan karena sebab ada ilat. Ilatnya tadi litamalluki raqiq, kemudian litamalluki mushaf Quran, kemudian litamalluki alatal harbi. Wallahu alam bissawab.